tanahnya antara tanah ibu saya dengan tanahnya Pak Hotman. Cuman yang sekarang menjadi masalah itu temboknya itu mengambil lahannya ibu saya, bukan tanahnya rumah. Luasnya berapa kali? 195 meter. Dari ibu sendiri, ini di depan mata saya juga, di depan rekan saya juga, di depan ibu juga tuh ngomong gini, saya itu tidak butuh uang, kembalikan tanah saya. Itu omongan Ribu. Jadi mandatnya sudah jelas kepada kami bahwasanya kami tidak butuh uang, hanya kembalikan tanah. Seperti itu. Pada awalnya ibu dituduhnya apa? Mengambil apa? Mencuri barang-barang alat-alat dapur. Alat-alat dapur. Berarti periuk masak ibu itu pun itu mau dilaporin polisi. Gitu sama mereka katanya. Nah, terus belakangan ini jadi apa, Bu, yang ibu dituduh, Bu? Sekarang dibilang mencuri berangkas. Berangkas yang mau dicuri katanya sekarang. Nah, emang ada isinya nggak sih, Bu, sebenarnya berangkas itu, Bu? Berangkas itu emang punya berdua atau bagaimana? Saya punya berangkas sendiri, Bapak punya berangkas sendiri. Artinya ada berangkas yang terpisah, punya ibu sendiri, berarti gitu. Bapak sendiri, saya sendiri. Oke. Emang selama ini, Bu, pertanyaannya, ibu pernah nggak misalnya dibukain deposito, rekening, atau dikasih uang yang katanya bombastis ya, 10M kalau nggak salah Pak Muharakarta kemarin ngomongnya gitu. Nggak pernah. Sama sekali tidak pernah. Nah, jadi jangankan 10 miliar, surat berharga 10 juta aja nggak ada. 10 juta aja nggak ada. Pernah dikasih katanya. Untuk dibukain rekening seperti itu, Ibu, ya, deposito ya, Bu, ya. Jadi kira-kira tujuan mereka tuh menurut Ibu nih, tujuan mereka itu mau laporin ibu atau apa segala macam tuh apa sih sebenarnya buat ibu? Ya mungkin nggak mau kasih saya gono gini, hitung-hitungan gono gini, katanya itu semua dihitung, semua alat-alat rumah tangga, dapur segala macam itu lah gono gininya katanya. Jadi ibu selama perkawinan dengan Pak HS tidak pernah dibukakan rekening atau deposito yang jumlahnya kayak bombastis yang ditampilkan seperti sebelah sana ya, Bu, ya? Dan katanya ada surat-surat berharga, nggak ada sama sekali, saya nggak ada pernah pegang surat-surat berharga apa-apa. Ya, silakan aja buktikan. Artinya dari pihak sana. Dia bilang ada ini, silakan buktikan dulu aja berarti. Kalau dari Bu Desi artinya seperti itu. Karena selama perkawinan Ibu Desi merasa tidak pernah menikmati ataupun dibukakan hal-hal yang sebagaimana disampaikan oleh pihak sebelah sana, Bu, ya. Nah, kalau saya buka berangkas dia, Bapak punya berangkas, masa saya bisa buka, dia nggak bisa buka, katanya nggak ada kunci yang tukang kunci. Akibat kelalaiannya itu menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan karena ini pasti sudah direncanakan sebelumnya, dari mulai membeli sate, kemudian membeli cyanida, menaruh cyanida dalam makanan tersebut. Ini harusnya bisa dijerat dengan pasal 340 terkait dengan masalah pembunuhan berencana, yang ancaman maksimal itu adalah hukuman mati. Awalnya sudah sempat dari penyidik melakukan mediasi, karena ini yang dilaporkan adalah mertua kandungnya sendiri, mertua atau istri atau orang tua kandung daripada istrinya itu. Yang sebenarnya kami pun penyidik juga mengharapkan di mediasi. Sudah dilakukan mediasi terhadap pelapor dan terlapor, dengan harapan pelapor ini, karena namanya mertua ya sama aja kayak orang tua sendiri. Ya, masa orang tua sendiri dilaporkan ke mertua sendiri, tapi kan tetap hukum ya hukum. Tetapi tidak ada titik temu. Ya, tidak ada titik temu. Tetap pelapor saudara MAF tetap ngotot, tetap harus dilanjutkan kasusnya. Kemudian bergulir kasusnya, naik sampai dengan sidik, keluar surat edaran Pak Kapolri tentang penanganan kasus pencemaran nama baik, untuk sebaiknya dikedepankan dari restorasi justice di sini. Kita memediasi lagi. Ya, kita lakukan mediasi kedua. Kita harapkan pelapor ini sudahlah, ini mertuamu ini sama dengan orang tua. Kita sampaikan seperti itu lagi. Mudah-mudahan ini masih ada waktu lagi. Ini kan di bulan suci Ramadan ini, dua-duanya bisa kembali
jadi keluarga yang sakinah lah, kita mengharapkan. Ini penyidik mengharapkan seperti itu, karena memang ada juga surat edaran dari Pak Kapolri kan sudah jelas. Untuk kasus pencemaran nama baik sebaiknya dikedepankan adalah restorasi justice, untuk bisa dimediasi terlebih dahulu, untuk sebaiknya sudah didamaikan saja. Ini harapan dari penyidik dalam hal ini. Tetapi karena bersikeras terus, nanti akan kita, karena sudah naik tingkat penyidikan, kita akan gelar perkara lagi bersama-sama dengan Mabes Polri untuk bisa mengambil jalan tengahnya. Masih ada waktu, kami mengharapkan pelapor bisa di bulan suci ini, kan tambah amal nih Pak Saudara MAF, untuk bisa berbaik hati, memaafkan, mudah-mudahan di bulan suci ini. Itu harapan kami ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap ibu saya di sini maksudnya tidak ingin kurang ajar sama ibu saya atau tidak menghormati ibu saya sayang sama ibu saya dan ibu saya juga tahu itu. Saya tahu itu bukan Anggebin. Saya tahu anak saya. Jadi saya tahu di belakang ini ada dalangnya. Dan itu akan saya ungkap, tapi nanti. Sudah. Saya ini difitnah. Dihina. Ya berbagai macam ya, tapi buat saya apapun itu yang dilontarkan anak saya tetap menyayangi Anggebin. Saya tahu itu bukan Anggebin. Saya tahu anak saya. Jadi saya tahu di belakang ini ada dalang. Dan itu akan saya ungkap, tapi nanti. Saya mengenal Anggebin, anak baik bukan seperti ini. Saya nggak mengerti kenapa selama Anggebin pergi dari rumah, satu tahun lebih lah, Anggebin keluar dari rumah itu 17 Maret 2017. Itu Anggebin tidak kontak dengan saya. Dia pergi ke rumah Tommy Rishi. Tommy Rishi itu bapaknya. Seharusnya sebagai seorang ayah, mengajar anaknya untuk menjadi lebih baik. Jangan anak itu menjadi ya seperti ini gitu loh, yang seperti tidak mengenal ibunya. Mama ada ketidakcocokan karena bukan masalah apa-apa ya. Mama cuma bilang karena Anggebin ini kan masih terlalu, masa itu Anggebin umur 18 tahun. Jadi mungkin masih belum stabil. Jadi Mama bilang ya udah Adli, lebih baik ini dulu berteman dulu deh. Abis sering suka berantem kan, curahan Anggebin kepada saya. Cuman saya pikir ya udah temenan aja kan lebih enak. Kenapa saya bisa pergi ke rumah ayah saya? Karena saya mengalami kekerasan yang saya nggak akan mau jelasin itu apa, karena itu adalah aib permasalahan keluarga dan saya tidak mau. Adek temuin Mama ya. Mama kangen sama Adek. Mama sayang sama Adek. Jadi saya harus ngomong menurut saya. Kenapa saya bisa mengalami kekerasan? Karena ibu saya itu tidak pernah setuju. Ibu saya dan suaminya tidak pernah setuju saya sama Adli. Dan beberapa saksi ya, seperti ada yang dari pihak perbankan, kemudian dari pihak televisi sendiri, kemudian dari pihak keluarganya, bahkan orang tuanya ya Pak Sule. Jadi sudah kita minta keterangan. Nah sekarang ini kita sedang menunggu dari hasil rencana akan digelarkan untuk dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Ke lawyer aku aja. Baik ya, karena pada saat statement sebelumnya akan ada pertemuan, akan ada perdamaian, malah yang ada adalah pelaporan saudara Teddy ke Polda Jabar dengan penggelapan aset gitu. Kenapa saya bilang tidak ada itikat baik? Dari pihak kita ya mau melakukan gugatan hak waris saja itu perlu berbulan-bulan untuk memikirkan apakah memang perlu kita layangkan gugat waris. Padahal sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada bisa yang menutupi bahwa Teddy dan anaknya itu adalah
ahli waris dari almarhum. Kita akan buktikan, kita akan hadapi di kepolisian, siapa yang menguasai aset siapa yang melakukan penggelapan, kita akan buktikan di sana. Kalau toh memang itu ada yang katanya melakukan penitipan uang, transferan uang, kan harus dibuktikan dulu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.